Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full story untuk chapter 1094. Di sini Mimin akan berikan isi cerita chapternya secara lengkap dan tanpa tambahan teori. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Gorosei Pertahanan Sains Saint-Germain Garcia Saturn. Bagian awal chapter menunjukkan Atlas sedang memberikan perintah kepada para pasifista. Karena perintah Vegapunk Atlas lebih tinggi dari Kizaru yang hanya sebagai pemegang chip, para pasifista pun menuruti perintahnya, yaitu untuk menghancurkan semua angkatan laut yang ada di Pulau Egghead. Tak perlu menunggu lama, para pasifista menerima sinyal perintah itu melalui gelombang suara dan langsung mengeksekusi isi perintahnya. Mereka pun membombardir para angkatan laut dengan laser yang muncul dari tangan dan mulut mereka. Para prajurit angkatan laut berusaha sekuat mungkin untuk menjauh dari para pasifista. Sementara itu, Vegapunk Atlas, Franky, dan Sanji diperlihatkan sedang mencari Bonnie. Mereka tampak berteriak-teriak. Tak lama kemudian, Sanji berkata sudah menemukan posisi Bonnie. Franky tampak meragukan Sanji karena Franky yang memakai bantuan kacamata saja belum menemukannya. Tapi Sanji menegaskan bahwa radar wanitanya tidak mungkin salah. Mantap. Vegapunk pun bahkan mengakui kehebatan radar wanita Sanji ini, meskipun hal itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, Sanji yang tak sabar menunggu pendaratan Vega Tank 8 langsung bergerak cepat untuk ke lokasi Bonnie. Nah, di sini Bonnie tampak sedang dalam masalah serius karena dia berhadapan dengan seorang wakil admiral. Sementara itu, Bonnie tampak lega ketika tahu para pasifista sudah diambil alih oleh Vegapunk. Selanjutnya, Bonnie mengeluarkan semacam pistol lalu menembakkannya kepada beberapa prajurit marin. Itu bukan pistol biasa, melainkan pistol khusus yang berisi kemampuan Bonnie. Di sini Bonnie menggunakan teknik ilusi yang akan membuat orang jadi kena mental saat terkena peluru pistolnya itu. Mekanismenya, si korban akan merasakan sensasi seperti mereka sudah mati, padahal kenyataannya belum, dan hal itu akan membuat mental mereka jadi runtuh. Wakil admiral yang membawa tongkat kerang pun tampak bingung melihat para prajurit marin kehilangan mental bertarungnya. Nah, saat ada kesempatan, Bonnie mencoba kabur, tapi secara tidak terduga salah satu pasifista datang untuk menghadangnya. Bonnie terkejut karena harusnya pasifista sudah ada di bawah kendali Vegapunk. Ternyata pasifista yang menyerang Bonnie itu sudah dikendalikan oleh salah satu wakil admiral bernama Bluegrass. Dia adalah sosok wanita tua yang punya kemampuan buah stick Nomi yang membuatnya bisa mengendalikan apapun. Wakil admiral itu berencana untuk menumbangkan Bonnie agar para prajurit marin yang kena mental bisa segera sembuh. Dia pun menembakkan laser ke arah Bonnie. Nah, Bonnie sendiri jadi terpaku saat melihat tiruan ayahnya menembakkan laser kepada dirinya. Beruntung Sanji datang dan segera membawa Bonnie pergi dari jangkauan serangan pasifista. Sanji mengingatkan Bonnie agar tidak lengah meskipun yang akan menyerangnya itu punya wujud yang sama dengan ayahnya. Lalu ketika Sanji dan Bonnie baru mendarat, tiba-tiba wakil admiral bersenjata kerang sudah siap untuk melakukan serangan kepada mereka. Beruntung Sanji masih bisa menghindar dan dia pun kemudian menggendong Bonnie untuk segera membawanya pergi dari tempat itu. Nah, tak lama kemudian Vega Tank 8 sampai di lokasi Sanji dan Bonnie. Vegapunk pun meminta mereka untuk segera naik. Oke, scene berganti ke lokasi Luffy versus Kizaru. Mereka masih terlihat bertarung. Lalu Kizaru mengatakan bahwa misinya akan gagal jika Luffy terus-terusan mengganggunya. Luffy pun menjawab bahwa memang tujuannya adalah seperti itu. Lalu Kizaru langsung melesat dengan sangat cepat mencari keberadaan Vegapunk. Kemudian dengan gaya lari kocak ala Roadrunner, Luffy berusaha mengejar Kizaru. Nah, ketika itu tiba-tiba terasa aura yang sangat mengerikan, diiringi dengan teriakan Gorosei Saturn yang meminta para pasifista untuk berhenti.
Saat itu kita bisa melihat ekspresi Luffy, Kizaru, Zoro, dan Lucci. Mereka tampak terkejut dengan aura menyeramkan tersebut. Selanjutnya Jinbe dan para wakil admiral juga bisa merasakannya. Lalu kita bisa melihat keadaan Usopp, Nami, dan Chopper. Mereka sedang berusaha memberi pertolongan kepada Stacy. Namun di sini mereka tidak merasa terkejut dengan aura menyeramkan itu. Nah, para pasifista tampak berhenti saat mendengar perintah dari Gorosei Saturn. Mereka pun tak lagi melindungi Vegapunk. Atlas jadi bingung karena seharusnya tidak ada yang bisa memberikan perintah baru kepada para pasifista di pulau ini, karena otoritas dari Vegapunk lah yang paling tinggi. Namun Atlas juga mengakui bahwa jika ada Gorosei yang datang, maka perintah dari para Vegapunk bisa dihentikan. Selanjutnya di bagian tengah pulau muncul seperti bentuk lingkaran sihir bergambar bintang dan ada tulisan angka 5. Terlihat kilatan petir hitam dan api yang membara menyelimuti lingkaran bintang itu. Kemudian ada pengumuman bahwa Gorosei Saturn akan masuk ke dalam pulau melalui lingkaran tersebut. Dan untuk prajurit tingkat rendah dilarang untuk melihatnya secara langsung. Selanjutnya kita bisa melihat posisi Vegapunk yang tepat berada di atas lingkaran bintang itu. Vegapunk pun mulai berpikir bahwa Gorosei akan datang ke Pulau Egghead. Franky meminta Vegapunk untuk segera pergi ke tempat yang aman. Sementara Sanji yang menghadap ke bawah bisa melihat kemunculan Gorosei Saturn di tengah-tengah lingkaran bintang. Akhirnya wujud Zoan Gorosei Saturn diperlihatkan. Wujudnya itu seperti mengambil referensi dari makhluk mitologi Gyuki atau Ushi Oni. Nah, makhluk itu muncul dalam cerita rakyat Jepang dan merupakan sejenis monster dengan tanduk dan kepala sapi serta punya kaki sebanyak 6. Lalu di sini ada seorang prajurit yang tidak mematuhi perintah. Dia berusaha melihat wujud Zoan Gorosei Saturn secara langsung. Mata Gorosei Saturn pun jadi menyala dan prajurit itu langsung kena serang di bagian kepalanya. Selanjutnya monster Gorosei Saturn berkata, "Ini permukaan dunia ya, sudah lama sekali." Ya, Bonnie tampak terkejut saat melihat wujud Gorosei Saturn. Lalu Sanji menyadari bahwa dari atas akan ada serangan laser dan itu adalah laser dari Kizaru. Beruntung serangan Kizaru tidak tepat mengenai Vega Tank 8, tetapi hanya jalur awannya saja. Namun karena jalur awannya rusak, maka Vega Tank 8 jadi jatuh ke bagian bawah pulau. Tak lama kemudian Luffy sampai ke lokasi Kizaru. Dia pun siap untuk melakukan serangan. Namun Kizaru tampak tahu ya bahwa Luffy sudah hampir mencapai batas penggunaan bentuk awakening-nya itu. Sementara itu, Franky meminta Luffy untuk segera melakukan sesuatu agar mereka bisa kabur. Nah, Luffy pun mengerti maksud dari Franky. Lalu sebelum Luffy menyerang, Kizaru berusaha melakukan serangan terlebih dahulu. Namun serangan laser Kizaru bisa dihindari oleh Luffy. Selanjutnya, satu pukulan telak dengan teknik Gomu Gomu no Wet Star Gun mengenai kepala Kizaru. Kepala Kizaru pun tampak melar ketika terkena pukulan Luffy yang berlapis petir hitam Hausoku Haki. Dan di sini muncul efek bintang-bintang. Kizaru pun berkata dalam hatinya bahwa ini adalah hal yang gawat. Ya, lalu Kizaru terlempar jatuh dan menabrak bangunan yang ada di bawah. Sementara Luffy juga tampak jatuh karena sudah mencapai batas penggunaan wujud Gear 5-nya. Nah, ketika Luffy jatuh, Gorosei Saturn bisa melihat wujud Gear 5 Luffy dan Gorosei itu menyebut nama Nika. Ya, setelah itu Vega Tank 8 juga terlihat jatuh dan apesnya lokasi jatuh mereka tepat di hadapan Gorosei Saturn. Vegapunk pun tampak terkejut saat melihat Gorosei Saturn dalam bentuk Zoanya. Sementara Gorosei Saturn berkata jika dia mengira Vegapunk sudah dihabisi. Nah, selanjutnya Bonnie langsung mengambil pedang lalu dengan cepat menghunuskan pedang itu kepada Gorosei Saturn. Secara tak terduga pedang itu membuat sang Gorosei berdarah. Lalu ketika akan menyerang, Bonnie seperti mendengar percakapan seseorang yang membicarakan tentang kesadaran ayahnya, yaitu Kuma. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story chapter 1094 ini. Minggu depan tidak libur ya. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih.
Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!